Hai guys, bertemu lagi dengan saya, sang narator kesayangan kalian semuanya tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat dan sukses selalu ya. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja. Mari kita mulai filmnya. Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Isabella sedang masuk ke dalam gereja untuk berkonsultasi pada seorang psikiater gereja yang bernama Kara. Bella pun lantas bercerita tentang kegalauannya karena telah diputuskan oleh kekasihnya. Kara pun memberi saran agar Bella mencari kesibukan lain, karena hal tersebut akan bisa membuat Bella melupakan kegalauannya. Mendengar hal tersebut, Bella pun lantas pergi dari tempat tersebut. Setelah Bella pergi, Kara lantas berpamitan pada pendeta untuk segera pulang. Sesampainya di rumah dan berganti pakaian, Kara langsung membuat segelas jus. Tidak selang berapa lama, kekasih Kara yang bernama Tyler datang menghampiri Kara. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba Tyler mendapatkan SMS dari mantan kekasihnya yang bernama Elle. Tyler pun lantas bertanya pada Kara, apakah ia boleh menemui Elle? Kara pun lantas menjawab, jangan ya. Mendengar hal tersebut, Tyler pun dengan wajah yang sangat bahagia langsung beranjak menuju ke kamar mandi. Malam harinya, terlihat Kara sedang membantu Tyler di sebuah restoran yang Tyler kelola. Jadi guys, Tyler ini adalah seorang pengelola restoran milik sahabatnya yang bernama Frank. Namun ketika Kara sedang berbincang dengan Frank, terlihat Tyler sedang menemui salah satu pelanggan yang bernama Chief. Melihat hal tersebut, Kara pun langsung menghampiri mereka berdua. Alhasil, Tyler pun lantas mengenalkan Kara sebagai tunangannya kepada Chief. Tidak selang berapa lama, anak Chief yang bernama Isabella datang. Di sini akhirnya kita mengetahui bahwa ternyata Isabella atau Elle adalah mantan kekasih dari Tyler. Kara yang mengetahui hal tersebut nampak cukup terkejut. Setelah jam kerja selesai, Kara yang resah lantas menanyakan pada Tyler mengenai Isabella, yang merupakan pasien dari Kara sekaligus mantan kekasih dari Tyler. Tyler pun mengatakan bahwa ia memutuskan Elle dikarenakan Elle selalu menggunakan narkocoy. Tyler pun menambahkan bahwa ia kini hanya mencintai Kara saja. Mendengar hal tersebut, Kara pun nampak mulai tenang. Sebelum pulang, saat Kara sedang membuang sampah, terlihat ada seseorang di dalam mobil yang sedang mengawasi Kara. Alhasil, Kara pun langsung segera pergi dari tempat tersebut. Esok paginya di gereja, Elle kembali menemui Kara untuk berkonsultasi mengenai masalahnya. Kara yang telah mengetahui bahwa Elle adalah mantan dari Tyler, mulai bingung untuk memberikan saran. Ditambah lagi, dalam konsultasi kali ini, Elle terus bercerita tentang hal yang tidak bisa ia lupakan dari Tyler. Di antaranya adalah saat ia sedang bercocok tanam dengan Tyler. Mendengar hal tersebut, Kara pun mulai terlihat kurang nyaman. Malam harinya, Kara mulai mencari Facebook milik Elle. Terlihat ternyata Elle masih memasang foto kebersamaannya dengan Tyler. Kara yang melihat hal tersebut nampak mulai sangat resah. Di restoran, terlihat Frank didatangi oleh Elle yang langsung mengajaknya bercocok tanam sembari meminta agar Frank memperbolehkannya untuk bekerja sebagai pelayan di restorannya tersebut. Sedangkan di rumah, Kara yang sedang tertidur bermimpi melihat Tyler sedang bercocok tanam dengan Elle di dapur restoran. Alhasil, keresahan pun semakin mengganggu jiwa Kara. Esok harinya, sepulang dari gereja, Kara yang bertemu dengan Elle mulai memperingatkan Elle agar segera menjauhi Tyler. Dikarenakan hal tersebut tidaklah baik untuk kesehatan jiwa Elle. Mendengar hal tersebut, Elle lantas mengatakan bahwa ia tidak akan pernah berhenti sampai ia bisa mendapatkan apa yang seharusnya menjadi miliknya. Sore harinya, Tyler mengatakan pada Kara bahwa Frank telah menerima Elle menjadi karyawan di restoran tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Kara pun lantas bertanya bagaimana bisa Frank menambahkan karyawan baru di saat restoran sedang tidak membutuhkan karyawan. Mendengar hal tersebut, Tyler pun langsung menghibur Kara dengan mengatakan bahwa bulan depan ia akan segera menikahi Kara. Mendengar hal tersebut, Kara yang awalnya marah seketika berubah menjadi sangat bahagia. Malam harinya, Kara yang telah mendapatkan tanggal yang pas untuk menikah langsung menelpon Tyler. Tanpa berpikir panjang, Tyler pun langsung menyetujui tanggal tersebut. Setelah jam kerja telah selesai,
terlihat Elle mulai mengajak Tyler untuk bercocok tanam dengan menggunakan gaya freestyle. Elle pun mengatakan bahwa pastinya Kara tidak akan bisa sehebat dirinya saat bercocok tanam. Mendengar hal tersebut, Tyler pun langsung pergi dan meninggalkan Elle begitu saja. Saat Tyler sedang santai di ruangannya, terlihat dia mulai mendapatkan kiriman foto-foto cocok tanam milik Elle melalui email yang ada di ponselnya. Alhasil, Tyler pun mulai merasa pusing di kedua kepalanya sekaligus. Pagi harinya saat akan berangkat bekerja, Tyler yang melihat Kara sedang memeluk sebuah gaun, lantas bertanya, apakah itu gaun yang akan Kara pakai di pernikahan mereka nanti? Kara pun menjawab, ya, dikarenakan gaun tersebut adalah gaun milik almarhum ibunya Kara. Siang harinya, Kara terlihat mulai menemui Bapak Pendeta dan memesan sebuah tanggal untuk acara pernikahannya dengan Tyler. Mendengar hal tersebut, Bapak Pendeta terlihat sangat senang dan mengucapkan selamat pada Kara. Di kesempatan tersebut pun, Kara meminta pada Bapak Pendeta agar Bapak Pendeta mencarikan Isabella seorang psikiater lain, dikarenakan ia sudah tidak ingin menangani Isabella lagi. Mendengar hal tersebut, Bapak Pendeta pun lantas mengatakan, baiklah. Sore harinya di ruangan konseling, terlihat Kara sedang menangani seorang pasien yang bernama Laura. Laura ini adalah seorang ibu dengan satu orang anak yang selalu mendapatkan serangan setiap hari dari suaminya sendiri. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa, dikarenakan Laura tidak memiliki tempat lain jika keluar dari rumah suaminya tersebut. Malam harinya di restoran, terlihat Elle mulai kembali mengganggu Kara dengan mengatakan bahwa yang paling disukai Tyler saat bercocok tanam dengan dirinya adalah saat mereka berdua bercocok tanam di sebuah meja bar. Mendengar hal tersebut, Kara pun hanya terdiam saja. Sebelum pulang ke rumah, Kara langsung menemui Tyler yang sedang berada di belakang meja bar, lalu mulai menyerang Tyler dengan jurus-jurus ala percocok tanaman sampai mereka berdua lemas. Terlihat dari luar restoran, Elle dengan raut wajah marah menonton kegiatan Tyler dengan Kara tersebut. Pada saat tengah malam, terlihat Tyler dan Kara terbangun dari tidurnya karena mendapatkan SMS dari Elle. Elle mengatakan bahwa ia sedang akan tewas karena kebanyakan makan narkocoy, dan ia sangat ingin Tyler segera datang ke rumahnya untuk menolongnya. Mendengar hal tersebut, Kara pun lantas mengatakan pada Tyler agar Tyler tetap berada di rumah saja, sedangkan ia akan segera menuju ke rumah Elle untuk menolongnya. Namun sesampainya Kara di rumah Elle yang melihat ternyata yang datang bukanlah Tyler, langsung mengusir Kara dari rumahnya. Ternyata SMS tadi hanyalah drama yang dibuat oleh Elle untuk bisa mengajak Tyler bercocok tanam dengan dirinya. Pagi harinya, terlihat Kara ditelepon oleh Laura yang mengatakan bahwa ia dan anaknya baru saja mendapatkan serangan dari suaminya lagi. Kara pun mengatakan bahwa besok Laura boleh menemui dirinya untuk konsultasi lagi. Setelah itu, Kara langsung melihat sebuah foto rumah miliknya yang berada di luar kota, lalu mulai berpikir sejenak. Sore harinya, Kara yang hendak masuk ke dalam ruang kerjanya nampak sangat terkejut dikarenakan ruang kerjanya nampak sangat berantakan seperti kapal pecah. Alhasil, Kara pun langsung melaporkan hal tersebut pada polisi. Di sini, polisi mulai menginterogasi Bapak Pendeta dan juga Tyler yang terlihat baru datang ke gereja tersebut. Malam harinya, Tyler dan Kara mulai meyakini bahwa yang terjadi di ruangan kerja Kara adalah perbuatan dari Elle. Alhasil, Tyler yang hendak berangkat ke tempat kerja memberikan sebuah senjata pada Kara agar Kara bisa menjaga diri jika seandainya Elle kembali datang untuk menyerang Kara. Di restoran, Tyler meminta pada Frank agar mau memecat Elle saat ini juga, dikarenakan ia sudah mulai tidak nyaman dengan adanya Elle di restoran tersebut. Namun Frank menolak permintaan dari Tyler tersebut, dikarenakan menurut Frank, Elle merupakan pekerja yang sangat rajin dan baik hati. Sedangkan di rumah, Kara yang baru saja pulang dari membeli makanan merasa sangat terkejut, dikarenakan ia melihat seekor tikus yang telah tewas berada di atas meja makan. Namun saat Kara sedang membuang tikus tersebut, ia yang melihat ada mobil Elle di depan rumahnya, lantas menghampirinya sembari bertanya apa yang dilakukan Elle di tempat tersebut. Mendengar hal tersebut, Elle pun langsung pergi dari tempat tersebut. Saat tengah malam, Tyler yang baru pulang langsung diberitahu oleh Kara tentang semua hal yang baru saja terjadi. Tyler yang mendengar hal tersebut nampak mulai ikut resah. Esok harinya saat jam kerja telah selesai, Tyler mengatakan pada Elle agar Elle mulai menjauhi dirinya dan juga Kara, dikarenakan ia dan Kara sudah sangat terganggu dengan semua perbuatan Elle. Mendengar hal tersebut, Elle pun mengatakan bahwa ia tidak merasa telah melakukan perbuatan yang mengganggu Tyler dan juga Kara.
Pagi harinya, Kara yang panik karena tidak menemukan kucing kesayangannya lantas memeriksa di halaman. Dan alangkah terkejutnya Kara, ternyata kucing kesayangannya telah tewas di halaman tersebut. Tyler yang merasa bahwa semua itu adalah perbuatan dari Elle langsung beranjak menuju ke rumahnya Elle. Sesampainya di rumah Elle, Tyler langsung menanyai Elle tentang kucing milik Kara. Elle yang merasa tidak melakukan hal tersebut lantas menyuruh ayahnya untuk mengusir Tyler dari rumahnya. Malam harinya, terlihat Kara mulai menulis semua kejadian yang ia duga merupakan perbuatan dari Elle. Sedangkan di gudang restoran, Tyler yang sedang merapikan botol minuman mulai kembali diajak oleh Elle untuk melakukan percocok tanaman dengan menggunakan gaya freestyle. Namun di sini, Tyler yang imannya cukup kuat langsung menolak serangan dari Elle tersebut dengan gaya yang cukup maco. Alhasil Elle pun nampak sangat marah. Esok harinya saat Kara baru pulang kerja, terlihat ia sangat terkejut dikarenakan gaun pernikahannya telah berlumuran dengan darah. Alhasil Kara dan Tyler pun langsung melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian sebagai perbuatan dari Elle. Namun saat Kara dan Tyler telah pulang, ayah Elle yang merupakan kepala polisi di kota tersebut langsung mengambil berkas tersebut dan membawanya menuju ke ruangannya. Malam harinya, Tyler yang sedang bekerja didatangi oleh ayah Elle yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan Kara dan juga Tyler di kantor polisi tadi tidak akan diproses dikarenakan mereka berdua belum punya cukup bukti untuk menuduh Elle sebagai pelaku dari semua kejadian yang telah menimpa Tyler dan juga Kara. Sepulangnya dari kerja, Tyler langsung mengatakan pada Kara tentang semua yang telah dikatakan ayah Elle kepadanya. Terlihat Kara nampak sangat terkejut mendengar hal tersebut. Esok harinya saat Kara ke gereja, ia diberitahu oleh Bapak Pendeta bahwa jadwal pernikahannya telah dibatalkan sesuai dengan email yang telah Kara kirimkan ke Bapak Pendeta. Mendengar hal tersebut, Kara yang merasa bahwa emailnya telah digunakan oleh Elle langsung segera masuk ke ruang kerjanya. Di ruangan kerjanya, terlihat Kara mendapatkan email dari Elle yang berisi sebuah video cocok tanam Elle bersama dengan Tyler. Terlihat Elle pun mulai menangis melihatnya. Tidak selang berapa lama, Laura pun datang untuk berkonsultasi. Melihat Laura datang, Kara lantas mengatakan bahwa ia akan memberikan sebuah rumah miliknya untuk ditempati Laura dan anaknya jika Laura mau membantunya melakukan sesuatu. Mendengar hal tersebut, Laura pun mengatakan, "Oke, bos." Malam harinya, sepulangnya Kara dari kerja, Kara yang merasa pintu rumahnya tidak terkunci mulai memanggil Tyler. Namun bukannya Tyler yang datang, ia justru langsung diserang oleh seorang pria yang menggunakan topeng. Beruntung, Kara dengan sigap langsung mengambil pisau dan melukai pria tersebut. Alhasil, pria bertopeng tersebut pun langsung pergi dari rumah tersebut. Kara dan Tyler pun kembali melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Namun kali ini, ia melaporkan hal tersebut pada seorang detektif. Berharap detektif tersebut bisa membantunya untuk menangkap Elle. Pagi harinya, terlihat Tyler mulai memasang pengaman khusus di rumahnya agar tidak ada lagi orang yang bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Terlihat Kara yang masih merasa ketakutan langsung dipeluk oleh Tyler agar bisa sedikit tenang. Malam harinya, Tyler memutuskan untuk tidak berangkat bekerja dikarenakan ia sangat ingin untuk tetap menjaga Kara di rumah. Namun Kara yang takut Tyler akan dipecat oleh Frank menyuruh Tyler untuk tetap berangkat bekerja. Mendengar hal tersebut, akhirnya Tyler pun berangkat ke tempat kerjanya. Setelah Tyler berangkat, Kara yang merasa ada seseorang yang datang ke rumahnya langsung menelpon Tyler dengan mengatakan bahwa ia harus segera pergi dari rumah tersebut. Setelah menelpon, Kara yang mencoba berlari keluar rumah langsung ditangkap oleh seorang pria yang langsung membawanya ke gudang. Namun sial, sebelum pria tersebut melakukan aksinya lebih jauh, detektif Jenny datang dan langsung menangkap pria tersebut. Anehnya saat ditangkap, pria tersebut mengatakan bahwa ia melakukan hal tersebut atas perintah dari Kara melalui iklan yang ada di internet. Alhasil mereka pun mulai mencari iklan tersebut di internet. Dan benar saja, ternyata ada sebuah iklan yang mengatakan bahwa Kara sangat ingin diperkasos. Dan siapa saja yang berhasil memperkasos Kara, maka ia akan mendapatkan uang sebesar 2 juta rupiah tanpa potongan pajak. Terlihat Kara semakin merasa ketakutan setelah melihat iklan tersebut. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, saat Tyler pergi bekerja, Kara yang sedang berada di rumah sendirian terlihat didatangi oleh Elle yang langsung mencoba menyerang Kara.
Di sini El mengatakan bahwa ia sudah muak difitnah oleh Kara. Melihat El semakin tidak terkendali, Kara yang ketakutan langsung masuk ke dalam kamar dan langsung mengambil senjata sembari mengatakan bahwa El harus berhenti mengganggunya. Tidak selang berapa lama, Tyler pun datang dan langsung menyuruh Kara dan El untuk membuang senjatanya. Namun saat Kara hendak membuang senjatanya, El malah justru mencoba menyerang Kara. Alhasil, Kara pun langsung mengambil kembali senjatanya dan langsung menembak El sampai tewas. Beberapa bulan kemudian, terlihat Kara yang telah hamil anak dari Tyler menuju ke rumah Laura. Di sana, Kara mengucapkan terima kasih pada Laura karena telah berhasil membuat fitnah untuk El. Laura pun juga mengatakan bahwa dengan kejadian ini, akhirnya suaminya yang telah berusaha menyerang Kara waktu itu sudah tertangkap oleh pihak kepolisian. Dan film pun akhirnya selesai. Melangkah bersama